Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kembali pengajian kita sebagaimana biasa. Mudah-mudahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertolongan berupa syafaat akan diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung masih dalam bulan Syawal, suasananya suasana lebaran, maka terlebih dahulu saya mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, taqabbalallah minna wa minkum a'malana wa a'malakum, kullu 'am wa antum bi khair, minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang lalu dan dipertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita memperoleh anugerah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bersih dari noda, suci dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih bersama tanda-tanda besar datangnya kiamat. Malam hari ini tepatnya takhribul Ka'bah, dirobohkannya Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Ka'bah itu yang pertama sekali membangun pondasi-pondasinya adalah malaikat. Dan Ka'bah menjadi rumah ibadah, tempat pertama di muka bumi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan yang pertama diperuntukkan bagi manusia dalam rangka beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, itulah Ka'bah yang ada di Bakkah. Bakkah nama lain dari Makkah. Jadi Mekah itu juga disebut dengan Bakkah. Bakkah itu buka. Buka artinya menangis. Menurut sebagian ulama, akar kata Bakkah itu dari ini, menangis. Makanya orang kalau sampai ke tanah suci Makkah itu, air mata mudah untuk mengalir. Begitu juga orang ketika meninggalkan tanah suci Makkah itu, mata mudah untuk kemudian menangis. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan, sebelum Nabi Adam sebagai manusia pertama diturunkan ke muka bumi, malaikat sudah membangun pondasi-pondasi dari Ka'bah itu. Lalu diturunkanlah Nabi Adam ke muka bumi bersama dengan pasangannya Siti Hawa. Hanya saja di tempat yang berbeda. Disebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak 2 versi. Pendapat pertama di Hind, India. Yang kedua Kirman. Kirman itu masuk wilayah Iran. Tapi yang lebih masyhur versi pertama, bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Hind, India, dan Siti Hawa satu versi yang masyhur itu diturunkan di Arab, tepatnya menurut sebahagian adalah di Jeddah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun terkait hal ini tidak didapati dalil berupa hadis yang sahih, apalagi ayat Quran. Jadi ini riwayat yang ada. Nah, kalau tak percaya tidak mengapa, tidak rusak iman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Adam ratusan tahun disebutkan kesana kemari
mencari istri tercinta sembari terus memohon ampun kepada Allah dengan doanya yang terdapat di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada akhirnya bertemulah mereka. Di mana mereka bertemu? Memang sebahagian dari hikayat yang ada bertemu di Arafah. Di Arafah. Bahkan ada yang lebih spesifik menyebutkan di Arafah, di Jabal Rahmahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tahun ini jamaah haji Indonesia bisa berangkat kembali setelah 2 tahun. 2 tahun jamaah haji Indonesia tertunda berangkatnya, walaupun kemudian pendaftaran terus dibuka. Nah, maka ini akan membuat masa antrian menjadi lebih panjang. Karena itu untuk haji reguler, kalau mendaftar sekarang 19 atau 20 tahun ke depan normalnya baru berangkat. Ya, begitulah Pak, mudah-mudahan panjang umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dibangunlah terus dengan ala kadarnya Ka'bah. Dan itu menjadi tempat beribadah sejak Nabi Adam, dilanjut oleh anaknya, cucunya, terus insya Allah sampai akhir zaman. Tapi Bapak Ibu, Ka'bah itu berkali-kali mengalami roboh dan runtuh. Pada masa Nabi Nuh alaihi salam, ketika Allah datangkan banjir yang besar itu Ka'bah juga roboh Bapak Ibu, runtuh. Terus setelah itu dibangun lagi ala kadarnya sampai masa Nabi Ibrahim. Sudah mulai bertambah ramai di situ karena Mekah, kawasan di mana Ka'bah berada, sudah mulai ramai didatangi orang. Terus seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Arab yang mereka itu keturunan dari Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam, terus menjaga dan memakmurkan Ka'bah sampai kakek Nabi pun demikian.
walaupun tidak sedikit orang-orang yang dengki yang kemudian berusaha merobohkan Ka'bah. Sebagaimana yang kita maklumi, yang diabadikan dalam Al-Quran, Ashabul Fil, tentara yang memakai kendaraan gajah datang dari Yaman di bawah rajanya Abrahah untuk merobohkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Padahal ketika itu di Mekah banyak orang musyrik, orang kafir pun banyak. Jahiliyah itu, ya Allah, ya Karim, orang-orang musyrik banyak, orang-orang Arab yang kafir, patung-patung berhala banyak di situ. Tapi Allah jaga Ka'bah. Kenapa? Ini rahasia. Rahasianya karena orang Arab menjaga dan memuliakan Ka'bah. Nah, Bapak dan Ibu, ya, nanti di akhir zaman, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jaga Ka'bah sehingga Ka'bah bisa dirobohkan, dan robohnya Ka'bah itu kemudian menjadi salah satu dari tanda besar kiamat akan terjadi? Kenapa? Rahasianya karena orang-orang pada menjaga Ka'bah tidak memuliakan Ka'bah. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka pada masa akhir zaman itu nanti tidak memuliakan Ka'bah, tidak menjaga Ka'bah? Karena mereka yang masih hidup ketika itu sudah tidak beriman, tidak kenal kepada Tuhan, bahkan tidak ada lagi yang menyebut Allah, Allah, Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan datang sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Tak ada orang beribadah, orang tawaf tidak ada, orang sholat menghadap Ka'bah tak ada. Siapa yang mau menjaga Ka'bah? Seolah-olah Allah hendak mengatakan, wahai manusia, kalau kalian menjaga Ka'bah, aku yang ada di barisan depan menjaganya. Tapi kalau kalian pun tidak menjaga Ka'bah, maka aku tidak akan tetap menjaganya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pasti terjadi. Dan Bapak Ibu tidak boleh ragu. Ini salah satu di antara yang mesti kita yakini. Karena tentang dirobohkannya Ka'bah
disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan 1-2 hadis, tapi banyak. Nah, sekali lagi karena itu wajib kita yakini bahwa kelak Ka'bah akan dirobohkan. Nah, karena itu cepat-cepatlah yang mau mengunjungi Ka'bah, tawaf di sana. Kalau memang rezeki banyak, duit berlebih, berangkat haji cepat, ambil yang plus, haji khusus. Yang kuota itu udah 5 tahun 6 tahun juga antriannya. Haji plus, haji khusus yang kuota 5 tahun sampai 6 tahun juga antriannya. Yang bisa berangkat pada tahun berjalan itu non kuota. Yang namanya non kuota ya tidak dapat dipastikan 100%, bergantung kepada keluar tidak pisah. Karena itu permintaan ya, bukan G2G, bukan pemerintah dengan pemerintah, enggak, tapi pihak swasta ya. Dalam hal ini biasanya travel ya, meminta ke pemerintahan Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum apa? Nah, sebelum Ka'bah ditutup seperti 2 tahun belakangan ini. Baik. Di antara hadis tersebut, ini yang masyhur, di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Yukharribul Ka'bah dhus suwaiqataini minal Habasyah wa yaslubuha huliyaha wa yujarriduha min kiswatiha wa lakaanni anduru ilaihi usailan uqaidan yadribu 'alaiha bimisahatihi wa mi'walih." Kata Rasul, akan dihancurkan, dirobohkan Ka'bah oleh Dzussuwaiqatain, oleh orang yang digelar dengan Dzussuwaiqatain. Ini bukan nama, Pak, gelar. Kenapa digelar dengan Dzussuwaiqatain? Dzussuwaiqatain itu artinya orang yang punya 2 betis kecil. Orang yang punya 2 betis kecil dari Habasyah. Habasyah mana? Ethiopia. Ethiopia. Ya, tidak jauh dari Arab Saudi. Bahkan dulu pun Nabi SAW memerintahkan sahabat berhijrah kemana? Ke Habasyah. Ketika Habasyah dipimpin oleh raja yang adil, Raja Najasyi. Jadi tak jauh dari Makkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan merampas perhiasan atau perbendaharaan yang ada di dalam, dan dia akan mencopoti kiswah, yaitu kain penutup atau kelambu Ka'bah. Kiswah. Kata Nabi, aku seolah-olah melihat, kata Nabi, aku seolah-olah melihat kejadian itu. Karena memang apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu, itulah kelak yang akan terjadi. Seperti itulah. Maka kata Nabi, aku seolah-olah sedang melihatnya, tapi memang belum terjadi nanti. Cuman apa yang dilihat oleh Nabi itu, seperti itulah yang akan terjadi nanti. Kata Nabi, orangnya botak. Jadi Bapak Ibu, Dzussuwaiqatain tadi
orang Habasyah kulit hitam. Orang kulit hitam, Pak. Nah, berarti bukan kita. Kita ini bukan orang kulit hitam. Walaupun ada yang hitam, tapi hitamnya bukan seperti orang Habasyah atau orang Afrika. Nah, kita ini hitam-hitam manis. Kulitnya hitam manis, kecoklatan. Jadi jangan disebut hitam, sebut coklat. Walaupun coklat tua, coklat tua itu menghitam juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian botak. Kepalanya botak. Dan memang kalau orang Afrika itu banyak botak. Kalaupun ada berambut, rambutnya tipis. Udah botak apa lagi? Uqaidah. Nah, ini persendiannya bengkok-bengkok. Disebutkan hitam, botak, orangnya pendek, kecil, kakinya itu bulat. Kalau bahasa kita melengkung. Apa itu orang? Liter O kakinya. Dzuswaiqatain, kecil kakinya itu, betisnya kecil, tapi dia menghancurkan Ka'bah. Jangan anggap bahwa yang menghancurkan Ka'bah kelak orangnya besar, badannya tegap. Enggak, orang kecil. Kata Nabi, seolah-olah aku melihat dia sedang menghancurkan Ka'bah itu. Orangnya botak, persendian tulang-tulangnya bengkok. Dia memukul dinding-dinding Ka'bah itu dengan paculnya, dengan skop, dengan cangkul, dan dilepaskannya batu-batu dari Ka'bah itu dicopoti satu persatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adakah orang pada saat itu yang melarang, mencegah, menghentikannya? Tidak ada. Tidak ada. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Utrukul Habasyah ma tarakukum fa innahu la yastakhriju kanzal Ka'bah illa dzuswaiqataini minal Habasyah." Kata Rasul, biarkan saja orang Habasyah, orang Ethiopia itu, selama mereka membiarkan kalian. Jadi kalau orang Ethiopia itu tidak mengganggu, menyakiti kalian, jangan usik mereka, biar saja. Kenapa? Karena mereka tidak akan habis, tidak akan punah. Sebab nanti di akhir zaman dari merekalah muncul orang yang akan merobohkan Ka'bah dan mengeluarkan perbendaharaan yang ada di dalam Ka'bah itu. Itulah Dzuswaiqatain. Dzuswaiqatain. Nah, mengenai siapa namanya memang tidak disebut, Bapak Ibu. Tidak disebut. Dalam hadis-hadis yang ada hanya dikenal dengan gelarnya, Dzuswaiqatain. Orang yang punya dua betis kecil. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga bersabda, la yadhhabul lail wan nahar hatta yamliku rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi,
tidak akan pergi, tidak akan hilang malam dan siang sampai seseorang dari mawali, dari bangsa atau golongan budak akan menjadi penguasa. Disebut dia Jahjah. Nah, hadis ini oleh sebahagian dari ulama dianggap si Jahjah inilah Dzussuwaiqatain. Kalau begitu, gelarnya Dzussuwaiqatain, namanya Jahjah. Cuman hadis ini tidak secara terang-terangan menyebut bahwa si Jahjah inilah Dzussuwaiqatain yang menghancurkan Ka'bah itu. Hadis ini menyebut kelak di akhir zaman itu dari bangsa budak, dari bangsa Ethiopia maksudnya, ada penguasa. Penguasanya itu bernama Jahjah. Jadi Bapak Ibu, kalaupun ada yang menyebut nama, maka berarti mengambil riwayat ini, nama dari Dzussuwaiqatain, orang yang punya dua betis kecil, orang hitam, botak, kakinya melengkung tadi, dari Habasyah, itulah dia yang bernama Jahjah. Nah, setelah itu maka disebutkan bahwa Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi untuk selamanya. Setelah dirobohkan nanti, itu tidak akan dibangun lagi. Jadi kalau sekarang Pak ada yang merobohkan Ka'bah itu, atau terjadi kebakaran lagi, terjadi gempa dan sebagainya, akan dibangun lagi. Tapi nanti di akhir zaman dirobohkan oleh orang Habasyah ini, Ethiopia ini, hancurlah Ka'bah, tak ada Ka'bah. Nah, sebagai penutup, maka kitalah tugas kita kaum muslimin untuk menjaga dan memuliakan Ka'bah dengan senantiasa memakmurkannya lewat ibadah-ibadah kita, tawaf memutari Ka'bah, atau kemudian salat menghadap Ka'bah dan berdoa di hadapan Ka'bah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya waktu sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada? Pas? Ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mari kita tutup dengan doa sejenak. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan sabira wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa dhurriyatan salihah wa du'watan mustajabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la tusma' bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أمورنا أواخره وخير أعمالنا خواتمه واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم يسر لنا الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة إلى قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصلاة في مسجد الحرام وفي مسجد النبوي وفي مسجد الأقصى. اللهم لا تتوفنا إلا ونحن قد صلينا في هذه المساجد الثلاثة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.